Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review pada jurnal yang berjudul Prediksi Financial Distress dengan Binary Logit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 1 ada topik pembahasan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Topik pembahasan: faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Latar belakang permasalahan. Alasan melakukan penelitian terhadap prediksi financial distress dengan menggunakan metode binary logit adalah karena informasi kebangkrutan bisa bermanfaat bagi banyak pihak. Di antaranya ada kreditor, investor, manajemen, pihak pemerintah, dan akuntan. Sehingga dengan adanya prediksi mengenai kebangkrutan perusahaan ini akan sangat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama bagi pihak manajemen. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate? 2. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate? 3. Apakah rata-rata nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate? 4. Apakah likuiditas atau rasio lancar berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate? 5. Apakah solvabilitas atau rasio total hutang terhadap total aktiva berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate? 6. Apakah profitabilitas atau rasio laba bersih pada penjualan berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate? 7. Apakah rasio kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate? 8. Apakah rasio kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate? 9. Upaya apa yang harus dilakukan manajemen untuk mengantisipasi terjadinya kondisi financial distress? Tujuan penulisan ini adalah untuk menguji pengaruh inflasi, suku bunga, rata-rata nilai tukar, rasio lancar, rasio total hutang terhadap total aktiva, rasio laba bersih pada penjualan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan sampel penelitian dengan menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2011 hingga 2014. Bab 2 ada teori, kajian terdahulu, dan hipotesis. Teori atau konsep yang dibangun. 1. Teori faktor fundamental makro. Teori ekonomi menyatakan bahwa pergerakan inflasi, tingkat bunga, kurs, dan pertumbuhan ekonomi berpotensi untuk meningkatkan atau menurunkan investasi di sektor real, dan ini akan berdampak pengaruhnya pada kinerja pasar modal, di mana investasi di pasar modal menjadi lebih berisiko jika volatilitas pergerakannya tinggi. 2. Teori agensi. Teori keagenan atau agensi teori mengemukakan jika antara pihak prinsipal, pemilik, dan agen atau manajer memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan muncul konflik yang dinamakan agensi konflik. Pemisahan kepemilikan akan menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan
pengelolaan badan usaha disebabkan para manajer tidak bertindak sesuai keinginan pemilik atau pemegang saham. Kajian terdahulu Veronica pada tahun 2006 yaitu indikator makroekonomi inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress. Veronica tahun 2006 hasil penelitiannya yaitu indikator makroekonomi atau tingkat suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress. Budi Laksono tahun 2013 hasil penelitiannya yaitu kurs US dollar terhadap rupiah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan probabilitas perusahaan non-keuangan mengalami financial distress. Mas'ud tahun 2012 hasil penelitiannya yaitu likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan. Desyani tahun 2011 hasil penelitiannya yaitu debt to total asset menunjukkan nilai yang positif terhadap financial distress. Tati tahun 2012 hasil penelitiannya yaitu net profit margin berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan. Hong Xiali tahun 2007 hasil penelitiannya yaitu struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress. Pang Tin tahun 2008 hasil penelitiannya yaitu kepemilikan manajerial dan institusional adalah variabel yang menonjol, mempengaruhi signifikansi dan memiliki korelasi positif terhadap kesulitan keuangan. Hipotesis H1 tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. H2 tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. H3 rata-rata nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. H4 likuiditas atau rasio lancar berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. H5 solvabilitas atau rasio total hutang terhadap total aktiva berpengaruh positif terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. H6 profitabilitas atau rasio laba bersih pada penjualan berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. H7 rasio kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. H8 rasio kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. Bab 3 ada metode penelitian, data atau sumber data, dan metode analisis. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini memiliki variabel terikat yang bersifat kategorik atau dummy. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi, suku bunga, rata-rata nilai tukar, rasio lancar, rasio hutang terhadap aset, rasio laba bersih pada penjualan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah financial distress. Data atau sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diambil dari laporan tahunan perusahaan dan laporan makroekonomi Indonesia 2011 hingga 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah semua laporan keuangan properti dan real estate yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode tahun 2011 sampai dengan 2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini perusahaan yang mengalami financial distress dengan indikasi beberapa tahun mengalami laba bersih operasi
dalam selama lebih dari 1 tahun tidak melakukan pembayaran dividen. Metode analisis yang digunakan. Analisis regresi logistik yang memang dibentuk untuk pengujian model regresi yang bersifat kategorik variabel triggernya. Pengujian regresi logistik akan menggunakan pengujian asumsi klasik, yaitu pengujian model fit dan kelayakan model regresi terlebih dahulu, lalu kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai uji Wald pada output pengujiannya. Bab 4, ada hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama menilai model fit. Berdasarkan hasil uji menunjukkan nilai dari Hosmer and Limsow test sebesar 7.659 dan signifikan pada 0,468. Oleh karena nilai ini di atas 0,05, maka model dikatakan fit dan dapat diterima. Yang kedua, pengujian kelayakan model regresi. Berdasarkan hasil uji, dapat dinyatakan bahwa pengamatan nilai min 2 log likelihood pada blok 0 iteration 1 adalah sebesar 195,885. Nilai tersebut terus menurun sampai pada nilai min 2 log likelihood blok 1 iteration 7 menjadi sebesar 134,54. Dengan adanya penurunan tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa model tersebut menunjukkan model regresi yang baik. Yang ketiga, ketepatan Cox and Snell's R-square and Nagle-Kirk R-square. Berdasarkan tabel Nagle-Kirk R-square sebesar 0,439 menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 43,9% dan sisanya 56,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Yang keempat, pengujian hipotesis. Hasil uji Wald variable in the equation menunjukkan hasil pengujian variabel secara parsial, di mana secara parsial hanya variabel total hutang pada total aset dan variabel laba bersih pada penjualan yang berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,003 dan 0,000 dan nilai Wald sebesar 9,101 dan 18,778. Pembahasan. Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. Signifikan sebesar 0,870%. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa indikator makroekonomi, yaitu tingkat inflasi yang masih dalam kategori inflasi yang rendah atau inflasi sederhana, karena dari tahun 2011 sampai dengan 2014, inflasi masih berkisar di angka 3-8% per tahunnya, tidak berpengaruh terhadap kemungkinan financial distress perusahaan. 2. Untuk variabel tingkat suku bunga memperoleh nilai uji Wald sebesar 0,008 dan tingkat signifikansi sebesar 0,930, yang artinya lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. Untuk variabel rata-rata nilai tukar rupiah memperoleh nilai uji Wald sebesar 0,214 dan tingkat signifikansi sebesar 0,644 atau lebih dari 0,05. Signifikan sebesar 0,644 lebih tinggi dari alfa 0,05. Hal ini berarti bahwa rata-rata nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. Untuk variabel rasio lancar memperoleh nilai uji Wald sebesar 0,102 dan tingkat signifikansi sebesar 0,750 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa rasio lancar tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. Untuk variabel total hutang pada total aset memperoleh nilai uji Wald sebesar 9,101 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003 atau lebih rendah dari 0,05.
Hal ini berarti bahwa rasio total hutang pada total aset berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. Untuk variabel rasio laba bersih pada penjualan memperoleh nilai uji Wald sebesar 18,778 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih rendah dari 0,05. Hal ini berarti bahwa rasio laba bersih dan penjualan berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. Untuk variabel kepemilikan manajerial memperoleh nilai uji Wald sebesar 0,055 dan tingkat signifikansi sebesar 0,814 atau lebih tinggi dari 0,05. Hal ini berarti bahwa rasio kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan properti dan real estate. Untuk variabel rasio kepemilikan institusi memperoleh nilai uji Wald sebesar 0,150 dan tingkat signifikansi sebesar 0,699. Hal ini berarti bahwa rasio kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan. Yang terakhir, manajemen harus memperhatikan tingkat hutang dan tingkat penjualan perusahaannya untuk mengantisipasi financial distress. Bab 5. Ada saran penulis. Yang pertama, sebaiknya pada penelitian selanjutnya menambah jumlah observasi dan periode pengamatan. Karena pada tahun ini hanya 2011, 2012, 2013, dan 2014. Yang kedua, sebaiknya penelitian selanjutnya melakukan uji pada perusahaan selain real estate dan properti. Nah, baik, review jurnal. Yang pertama, jumlah observasi dan periode pengamatan masih terbatas hanya 4 tahun, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Yang kedua, penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan industri dan real estate. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.